Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dakwah digital story. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sakit semoga diberi kesabaran dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Egy Maulana Fikri adalah sosok pesepak bola muda yang memiliki talenta luar biasa. Pemain yang dikabarkan akan dipanggil pelatih timnas Sintayong untuk pemusatan latihan di timnas senior. Baru-baru ini, Egy Maulana Fikri, pria kelahiran 2000 ini dikabarkan akan menikahi putri kesayangan dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipi, yaitu Adiba. Kabar bahagia ini telah menyebar di media internet dengan cepat karena keduanya memiliki pamor cukup hebat di jagat media internet Indonesia. Namun di balik kabar bahagia ini timbul isu yang sedikit membuat masyarakat bertanya-tanya tentang perbedaan pendapat antara Umi Pipi dan saudara laki-laki dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yaitu tentang siapa yang akan menikahkan Adiba dengan pesepak bola tersebut. Dilansir dari media Rafa News, Umi Pipi berpendapat yang menikahkan Adiba adalah saudara kandungnya Adiba sendiri. Sementara dari saudara Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yaitu Fajar Siddiq, berpendapat bahwa ia atau Ustadz Azwan yang akan menjadi wali nikah untuk Adiba. Ya iyalah kan kalau Adiba ada adik laki, ya adiknya yang jadi wali nikahnya. Mungkin saksi kali ya. Kalau wali itu kan sudah pasti pamannya, uaknya gitu. Kalau wali ini kan sudah pasti di antara dua ini kan, antara saya dengan Ustadz Aswan, itu yang lebih wajib gitu. Kecuali maaf saya tidak ada gitu kan, Ustadz Aswan tidak ada, maka ya yang saudara dengan Adiba gitu, Bilal, maaf Adiba, ya memang laki-laki pastinya gitu, entah itu anak saya atau anak Ustadz Aswan gitu. Yang jelas mengikat daripada mewakili bapaknya. Lalu, bagaimana sebenarnya urutan wali nikah dalam Islam? Berikut ulasannya. Tonton terus videonya agar tidak salah paham. Dan jika memiliki pendapat, silakan klik di kolom komentar. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk dikawini dari hamba-hamba yang laki-laki maupun yang perempuan. Pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam fikih munakahat. Rukun dalam akad pernikahan ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan akad dalam kurung ijab dan kabul. Tentang sahnya pernikahan, ada hadis Nabi yang berbunyi, la nikaha illa biwaliin wa syahidain adlin. Tidak sah satu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami'. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Pertama, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balik. Saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balik, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli, yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggal atau gaib atau tidak jelas wali nasabnya. Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam akad nikah. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya,
maka nikahnya batal. Maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Hadis riwayat Tirmidzi. Urutan penyebutan untuk prioritas adalah yang menjadi wali. Yang pertama ayah, kedua kakek, ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki seayah, lima paman, yang keenam anak laki-laki paman dari pihak ayah. Jumhur atau mayoritas ulama diantaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal dan selainnya berpendapat bahwa wali nasab seorang perempuan dalam pernikahannya adalah dari kalangan asabah, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekeluargaannya dengan si perempuan. Dalam hal ini para ulama sepakat orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah si perempuan. Namun bila ayah tidak ada yang disebabkan meninggal dunia atau wafat, wali nikahnya akan diberikan kepada kerabat si pembeli perempuan dari pihak laki-laki. Mereka adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, kemudian paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Sedangkan dari pihak ibu, baik kakek, paman dari ibu, saudara laki-laki seibu bukanlah wali dalam pernikahan. Dalam urutan tersebut atau yang menjadi prioritas utama bila ayah tidak ada sebagai wali, para imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat di antara sekian wali yang paling berhak untuk menjadi wali si mempelai perempuan adalah kakeknya atau bapak dari ayahnya, dan seterusnya ke atas, bapaknya kakek, kemudian kakeknya kakek, lalu anak laki-laki si perempuan bila dia janda, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, dan terus ke bawah. Kemudian saudara laki-lakinya yang sekandung atau saudara laki-lakinya seayah saja. Setelahnya anak laki-laki mereka, keponakan dari saudara laki-laki, terus ke bawah. Kemudian itu barulah paman-paman dari pihak ayah. Kemudian anak laki-laki paman dan terus ke bawah. Selanjutnya paman-paman ayah dari pihak kakek, bapaknya ayah. Setelahnya adalah maula, orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Kemudian yang paling dekat asabahnya dengan si maula. Setelah itu barulah sultan dan atau penguasa atau hakim. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, yang berhak menjadi wali setelah ayah adalah si penerima wasiat. Jika tidak ada saudara laki-laki, kemudian kakek, paman, saudaranya ayah, dan seterusnya. Sementara Hanafi berpandangan urutan pertama perwalian itu ada di tangan anak laki-laki perempuan yang akan menikah itu bila dia janda dan mempunyai anak, kemudian cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki. Namun jika dia masih sendiri atau bujang, walinya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah atau paman, anak saudara laki-laki sekandung atau anak paman, kemudian anak saudara laki-laki, dan seterusnya. Bila tidak ada wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, hakim atau penguasa memiliki hak perwalian atasnya. Rasulullah SAW bersabda, maka sultan atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang siapa yang lebih berhak menjadi wali nikah jika ayah sudah tidak ada. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dakwah Digital Story dengan cara like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.